What are we doing? Jakarta? Halo semuanya, hari ini gue lagi rencana bikin satu format video yang baru. Yang hari ini gue lagi mau belajar nge-vlog. Kebetulan gue lagi di acaranya Forward Indonesia. Jadi acara Forward itu acara yang dibikin sama Joska. Buat teman-teman yang nggak tahu Forward atau Joska, nanti gue kasih linknya atau gue kasih di video-video sini lah tulisannya. Oke, acara Forward itu yang kalau gue tahu itu bakal jadi kayak sebuah kegerakan, sebuah movement. Jadi nggak cuma satu acara doang. Dan kebetulan hari ini 9 Maret 2019 ini bakal jadi kick off-nya. Jadi ini akan ada acara pembukaan lah, seremoni pembukaan. Nah, di situ nanti ada guest star-nya yaitu Gary Vaynerchuk atau yang kita kenal dengan Gary V. Nah, gimana keseruannya? Makanya tonton terus aja videonya sampai habis, dan di akhir video nanti gue juga bakal sharing insight-insight atau hal-hal yang gue pelajarin selama ikut acara ini. So, tonton terus videonya sampai habis, oke? Jadi gua antrian yang paling depan. Akhirnya kita masuk ke ruangannya. Jadi yang GA2, GA1 udah pada masuk. Sekarang kita ke arah VIP. Oke guys, kita udah dapat duduk cukup depan. Dan ini privilege buat VIP, dapat buku dan apa nih dalamnya? Gua nggak tahu. Nanti kita buka sama-sama ya. Jadi di dalamnya ternyata nggak ada bukunya, tapi ada voucher buat ngeridim bukunya. Ini yang gue tunggu-tunggu banget sih bukunya ini. Gue lihat teasernya di Instagramnya Mas Akar, keren banget. Bersatu untuk satu tujuan, yaitu Indonesia yang maju. Terima kasih. Sini ada orang-orang dari DX, kita tahu bahwasannya investor lokal sudah mulai bergairah, mulai masuk, mulai mengambil peran, tapi sayang kita tetap kalah. Kenapa? Karena investor lokal cuma peduli cuan, nggak tahu kesetiaan. Udah tau nggak, asing itu pegang BRI nggak pernah dilepas. Kita turun 5%, nangis gak karu-karuan. Kita panggil bersama orang yang akan mengajarkan kita hal teknis, bagaimana kita bisa menjadi global talent, bagaimana bisa kejar kita semuanya. Please welcome Gary V. What are we doing? Jakarta? I just flew 24 hours. Whoa! Took a quick shower. Plan on delivering this keynote, couple of meetings, and I'm heading to the airport at 4 p.m. So a very quick trip. I learned that watching people, and more importantly, understanding people, and most importantly, being empathetic to people was the best way to build a real business, to build something meaningful. Is everybody in here is taking this for granted. Your grandparents, your great-grandparents, your great-great-grandparents, they didn't have this. If you aren't succeeding or attacking your success with this in your hand, then what are you doing? Every single person here has the opportunity
to create a profile and a presence online, whether it's yourself or your business or your idea, and the cost is zero. Content is how you will make your happiness happen. Content is how you'll make your happiness happen. The problem is, I need you to look inside yourself and tell me why you're not doing it. And literally, the far majority of this room is not going to take advantage of it because of the insecurity of worrying about somebody who they don't even know leaving a comment that they're ugly. Are you literally not going to take advantage of the actual ability to be happy and successful because somebody comes on your account and says you're stupid? Next, this is the most important word. You have to deploy self-awareness. My friends, self-awareness is the most important word. If you don't know who you are, you have no shot. But do not be embarrassed of who you are. Please, don't let this energy go away. One fucking life. Live it. Please live it. Go work. Thank you. Thank you Gary Vee for coming to Jakarta, to Indonesia. Everybody give a round of applause one more time. Terima kasih juga kepada Joska, Bapak Angkara biasa. Hello again semuanya, itu tadi dia cuplikan pas ikut acaranya Forward. Pas banget pas di akhir acara itu kebetulan baterainya udah habis. Dan padahal gue udah bawa 2 baterai buat cadangan, ternyata dua-duanya masih nggak cukup. Jadi kayaknya emang gue harus beli lagi sih. But anyway, pertama-tama di video ini gue mau ngucapin thank you banget buat Joska karena udah bikin acara event sekeren itu tadi gitu. Bukan masalah keren secara teknis atau gimana, tapi pembicaranya itu yang keren banget. Pertama ada mantan dari Duta Besar Indonesia, kemudian ada Mas Akar juga ngomong. Mas Akar tuh foundernya Joska anyway. Terus juga ada Gary Vee. Ya, keren banget. Semuanya kasih insight-insight yang bagus dan sangat berguna buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang belum follow Joska, gue saranin banget untuk kalian bisa follow Instagramnya Joska. Gue cantumin di bawah sini, oke? Kalian bisa follow karena gue banyak banget belajar dari Instagramnya dia. Karena dia sering banget kasih story, kasih insight-insight yang menarik banget buat kita. Nah, jadi di video ini gue mau sharing sedikit tentang apa sih yang gue dapetin dari Gary Vee. Buat teman-teman yang belum ngikutin tentang siapa itu Gary Vee, kalian bisa cek aja Instagramnya, bisa lihat YouTube-nya. Dia rajin banget bikin konten di sosial media. Nah, itu juga poin yang Gary Vee tekenin di acara tadi ini, di Forward gitu. Bahwa dia nekenin banget sama yang namanya konten. Dan kebetulan gue juga baru tahun ini mulai bikin konten tentang saham, tentang edukasi. Itu pun juga awalnya gara-gara gue nontonin video-videonya Gary Vee. Jadi gue sangat inspired banget sama Gary Vee. Dan jadi gue juga mau encourage buat teman-teman yang belum bikin konten tentang apapun yang kalian suka dan kalian mampu, itu kalian bisa sharing. Tapi sharingnya juga yang penting jangan cuma sekedar ngikutin tren, apa yang lagi tren kalian sharingin, tapi kalian bisa fokusin apa yang memang kalian kuasai. Jadi kalian harus self-aware sama apa sih yang jadi kemampuan kalian gitu, apa sih yang menjadi passion kalian. Nah, dari passion kalian itu kalian bisa bikin konten apapun. Sekarang udah zamannya, dari tadi dia nunjukin tuh namanya smartphone ya. Semuanya bisa mulai dari smartphone ya. Kita mau bikin konten bisa gratis sekarang. Lo mau expose kemanapun bisa mulai dari yang namanya smartphone. Dan itu yang nggak ada di generasi zaman dulu. Jadi kita yang generasi sekarang yang hidupnya udah pakai internet, itu jangan cuma ngandalin smartphone buat foya-foya, buat mamerin kekayaan, tapi pakai smartphone ini bisa buat bikin kita jadi naik level gitu. Bisa kita belajar, bisa juga kita sharing ke teman-teman kita. Poin lain yang Gary Vee juga sampaikan di acara ini yaitu tentang don't take others' opinion itu define who you are. Jadi jangan sampai opini-opini dari orang lain itu mendefine siapa kalian. Jadi ketika kita membuat suatu konten, kita sharing keluar, mungkin akan ada orang yang menilai kita. Bisa ngasih opini yang mungkin nggak seneng gitu ya. Atau mungkin kasih opini yang mungkin kita juga nggak seneng dengernya. Segala macam. Tapi guys, kalian itu nggak ditentuin sama opini mereka.
Jadi ngomongin hal itu, gue juga mau curhat sedikit. Waktu gue mau bikin YouTube itu sebenarnya gue udah rencana dari 2 tahun lalu. Gue pingin banget bikin YouTube karena gue passionate banget tentang dunia saham, tentang investasi, dan gue pingin banget sharing. Karena buat gue percuma kalau gue cuma kuasain sendiri tanpa gue sharing ilmu ke orang lain. Dan gue tahu waktu itu bahwa YouTube itu salah satu media yang tepat banget untuk gue sharing tentang investasi saham, tentang apa yang gue tahu di dunia saham. Tapi masalahnya, gue itu takut banget buat mulai. Gue takut kalau gimana ya kalau orang nilai video gue nggak bagus, gimana ya kalau gue editnya nggak bagus, gimana ya kalau ada yang nge-dislike, gimana ya kalau gue diomongin orang, gimana ya kalau banyak banget lah gimananya ya, yang sebenarnya itu nggak nge-define siapa gue, nggak nge-define apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi gara-gara itu gue menunda 2 tahun gue untuk gak bikin konten YouTube. Dan akhirnya di tahun 2019 ini ya gue bulatkan tekad. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk membulatkan tekad untuk ya udah gue mulai aja. Karena kalau gue nggak mulai, nanti tuanya gue cuma akan cerita ke anak cucu gue, I wish gue lakuin itu lebih cepat. I wish. Daripada I wish doang, jadi ya udah gue lakuin aja. Nah, jadi buat kalian juga jangan terjebak sama opini orang lain. Kalian itu nggak dinilai sama opini orang lain gitu. Jadi selain speech dari Gary V, Mas Akar juga kasih speech sebentar, dimana dia nyampein bahwa kita, generasi anak muda saat ini, itu menjadi tulang punggung Indonesia. Guys, Indonesia lewat banyak studi, itu udah diprediksikan, udah dipelajarin bahwa kita tuh punya potensi untuk jadi negara keempat terbesar di dunia. Bayangin aja, negara nomor 4 terbesar di dunia. Menurut gue tuh keren banget dan kita perlu bangga karena kita bisa ada di Indonesia. Tapi, yang nentuin kita bisa ada di posisi 4 atau mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin di posisi berapapun, itu tergantung kita. Kita sebagai anak muda, ini yang menanggung, ini yang menjadi tulang punggung kemajuan Indonesia. So guys, jangan cuma sekedar gue maunya dapat apa, tapi let's make something yang kita bisa bikin impact. Nah, lewat video-video gue berharap gue juga bisa mengimpact hidup kalian. Gue bisa jadi berkat buat hidup kalian. Lewat apa yang gue tahu, lewat apa yang udah gue pelajari, gue pingin untuk share ke kalian. Karena sekali lagi buat gue, percuma kalau gue nikmatin sendiri. Dan gue pingin banget berbagi sama kalian. Nah, Indonesia karena saking banyaknya penduduk, dia juga butuh kalian semua. Indonesia butuh kalian untuk jadi agen perubahan. So guys, apapun kemampuan kalian, start bikin konten yang bisa mengedukasi, yang bisa menginspirasi banyak orang. Supaya generasi kita itu bukan jadi generasi yang cuma sekedar konsumtif, bukan sekedar generasi yang males-malesan, yang maunya enak-enak aja. Tapi generasi kita, sekali lagi, Gary V juga disampaikan bahwa generasi kita sangat beruntung, kita hidup di dunia internet. Dan dengan internet, kita bisa salurin aspirasi kita bisa salurin karya kita dengan gratis, dengan gampang. So, gue juga mau encourage buat teman-teman, yuk kita mulai bikin konten rame-rame. Sekarang buat gue juga, gue tidak sedang berkompetisi dengan kalian, tapi gue juga pingin kolaborasi sama kalian. Karena zaman sekarang, gak ada yang namanya gue win, lulus. Tapi gue percaya kita semua sekarang bisa sama-sama win. Kita sama-sama bisa untuk kolaborasi, untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Anyway, tadi di acara tadi juga overall bagus banget, konsepnya dibikin juga nggak ngebosenin. Ada performance yang gue suka dari Dira Sugandi, dia nyanyi 2 lagu, keren banget. Sayangnya gue nggak rekam, karena tadi gue terlalu enjoy. Gue ngerekam dikit banget, karena gue pengen banget nikmatin musiknya gitu. Dan keren banget. Dira Sugandi keren. So, thank you banget teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video yang lain.